Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, ya selamat jumpa kembali ya tentu dengan saya di Schoolpedia ini. Dan di awal ini kami ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi sahabat sekalian yang eh, besok berpuasa ya. Dan kali ini kita akan menjawabi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya di channel ini yang telah masuk. Jadi teman-teman boleh juga ikut menyimak, ya boleh juga ikut menjawab. Barangkali teman-teman mungkin ada pengalaman yang lebih ya, atau kita bisa diskusi sama-sama tentu di channel ini ya. Nah, teman-teman juga mungkin ada pertanyaan, ya langsung saja boleh sampaikan di komentar ya. Jadi cari video yang relevan ya, yang menurut teman-teman mungkin ada topik yang ingin dibahas atau ingin didiskusikan. Langsung saja sampaikan di kolom komentar ya. Nah, syukur-syukur pas dengan video yang kami buat ya. Oke, langsung saja, tapi kita lupa ya, kita harus intro dulu. Oke, kita langsung saja meluncur di sini pada kolom pertanyaan di sini sudah banyak sekali yang bertanya ya, dan kita akan langsung menjawab. Mudah-mudahan bisa secara tuntas ya, bisa memberikan jawaban yang relevan, yang solutif tentunya ya di channel ini tentu ya. Oke, yang pertama dari sahabat kita ya berkaitan dengan ijazah ekonomi dan lulus PPG Pendidikan Ekonomi. Kemarin P3K mendaftar mapel prakarya karena di situ ada mapel prakarya dan apakah linear dengan serdik. Nah, teman-teman sekalian untuk ekonomi ya, untuk ekonomi itu setahu kami linear ya dengan prakarya. Jadi menurut kami itu aman ya. Kalau teman-teman masih ragu boleh dicek ya Permendikbud nomor 16 tahun 2019 atau 20 tentang linearitas ya. Itu di situ dibahas lengkap ya terkait dengan linearitas ya. Dan menurut kami pernah melihat ya, saya sudah pernah melihat jadi itu aman linear ya. Oke. Clear ya. Kemudian di info GTK ini semua PTK dan teknik di sekolah, jika ada yang baru masuk Dapodik berarti sudah punya info GTK juga, Pak. Yes. Jadi teman-teman ya mungkin ada guru baru atau tenaga pendidik baru. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman sudah terdata di Dapodik itu pasti nanti memiliki info GTK ya. Karena apa? Karena info GTK kan sekali lagi yang seperti kita sampaikan kemarin info GTK Kifah yang terbaru ya. Itu info GTK ini cerminan dari isian Dapodik. Jadi teman-teman untuk apa sih gunanya info GTK? Salah satunya untuk memonitor ya hasil isian di Dapodik. Nah, siapa yang mengerjakan Dapodik? Yang mengerjakan itu kan operator sekolah. Jadi teman-teman guru, kepala sekolah atau tendik itu kan tidak tahu menahu diisi seperti apa sih data saya. Nah, info GTK itu untuk mengecek apalagi teman-teman yang mungkin bersiap-siap untuk PPG ya, kemudian sertifikasi ya. Itu sangat-sangat vital, sangat-sangat penting ya data-data teman-teman sekalian di Dapodik itu ya. Nah, berikutnya lanjut kapan ada pengumuman PPG umum yang kami belum pernah ikut. Untuk teman-teman yang Eee, belum pernah ikut sama sekali PPG ya. Jadi ditunggu saja, karena kalau informasi yang secara resmi, secara syah itu belum ada ya, belum ada rilis pengumuman. Nah, teman-teman juga boleh nanti sering-sering mengecek ya di website resmi PPG kemdikbud.go.id ya. Nanti biasanya kalau ada informasi pendaftaran akan diupdate di sini teman-teman ya. Kemarin itu teman-teman sekalian bagi teman-teman yang masuk kategori Verval 1, 2, 3, 4, 5, nah itu sangat besar kemungkinan dipanggil ya. Tapi kalau yang sama sekali belum, ya ditunggu saja, sabar teman-teman. Nanti karena informasi yang pernah disampaikan ya itu silakan selalu menunggu di SIM PKB teman-teman. Kuncinya seperti itu ya. Kemudian S1 Pendidikan Bahasa Inggris sudah 2 tahun. Mengajar di RA dan sekarang mencoba untuk daftar di jenjang MI, apakah masih ada kesempatan? Nah, setahu kami untuk bahasa Inggris sampai detik ini, sampai saat ini, itu hanya linear di bahasa Inggris tersebut. Jadi untuk di SD apalagi di MI itu tidak linear. Jadi menurut kami itu kalau mendaftar akan ditolak. Jadi kalau mendaftar ya pilih yang linear.
Kalau S1-nya bahasa Inggris ya dipilih yang linear yaitu bahasa Inggris ya. Begitu teman-teman ya. Kemudian kemarin tidak lulus pelamar umum. Wah, ini P3K ya ini ya. Apakah kemungkinan P3K 2023 bisa masuk P3? Nah, kita juga masih menunggu ya untuk Juknis di 2023 berkaitan dengan aturan regulasi di P3K yang terbaru nanti rekrutmen guru ya, P3K guru. Itu nanti apakah mengakomodir P3, P4 yang passing grade? Karena yang jelas yang sudah dapat informasi kami itu yang P1 yang sudah pasti, yang sudah pasti tetap aman status P1-nya. Kalau selain itu belum ada kabar ya. Kemudian jam mengajar saya statusnya tidak ada Bang, bagaimana solusinya? Solusinya cek di Dapodik kalau terjadi seperti ini, jam mengajarnya tidak ada ya, bisa dicek di Dapodik ya teman-teman ya, itu mudah-mudahan bisa membantu. Lalu pada data rombel di kolom jam linier kosong itu kenapa ya? Nah, ada beberapa kemungkinan ya menurut kami ya. Yang pertama masih dalam penarikan data, masih proses ya. Nah, kemudian ini terjadi kalau misalkan teman-teman memang linear ya. Misalkan teman-teman guru kelas dan di Dapodik ngajarnya juga kelas ya, maka yang tampil 24 jam tapi linearnya belum tampil itu ditunggu saja. Nanti biasanya dalam proses penarikan ya ditunggu saja. Nah, berbeda kalau memang tidak linear ya itu memang kosong. Misalkan teman-teman guru kelas, sorry, jurusan bahasa Inggris tapi ngajar guru kelas. Nah, itu kan nggak linear, kurang lebih begitu ya. Status instansi pendidikan tidak muncul. Instansi pendidikan tidak muncul. Bagaimana? Ini di pertanyaan apa nih ya? Kita cek dulu. Oh, info GTK status instansi pendidikan. Instansi pendidikan yang bagian mana ya? Nah, untuk instansi pendidikan ini mohon diperjelas lagi pertanyaannya ya. Lalu Pak mau nanya tanggal lahir saya salah Dapodik, kemudian data kepegawaian yang diberikan sama dengan data Dapodik salah juga. Apakah data kepegawaian BKN ini sumbernya Dapodik? Kalau iya berarti gimana rubahnya Pak? Nah ini ya teman-teman, mungkin kalau yang belum tahu ya, mungkin ini informasi yang kita ketahui dari data Dapodik, ya itu kan kerjanya di operator sekolah ya. Tapi kalau yang di BKN itu yang berdasarkan data kemarin ya teman-teman, kemarin teman-teman pernah mendengar My SAPK ya. Jadi di input di situ ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin My SAPK. Nah, jadi ada kayak pendataan di BKN teman-teman. Jadi kita harus mengupdate data. Teman-teman tentu sudah pernah ya, sudah pernah melakukan atau mendata ini ya. Nah, My SAPK nih. Nah, jadi nanti teman-teman login dengan akunnya. Nah, nanti bisa mengedit data-data dari teman-teman sekalian ya dari di sini. Tetapi ini biasanya ada periodenya, jadi tidak sembarang waktu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Jadi dua data yang sumbernya berbeda BKN ya dari SAPK ini. Kalau dulu kan biasanya yang mengupdate itu kan Badan Kepegawaian Daerah setempat ya. Itu. Next kita lanjut. Untuk info GTK saya malah tidak bisa dibuka hampir 2 mingguan, tetap yang keluar animasi. Animasi mata tidak berubah sama sekali ya. Nah, kalau info kita tidak bisa dibuka ya, pastikan ya Dapodiknya sudah akunnya sudah cocok ya, akun dan passwordnya. Nah, ini coba kita cek di SP Datadik. Nah, ini juga SP Datadik masih error ya. Teman-teman bisa edit ya akunnya lewat Dapodik ya akun. Nah, operator pasti tahu ya. Jadi coba diubah passwordnya, kemudian sinkron dan setelah sinkron itu tidak langsung berubah, ditunggu bisa 2, 3 atau bahkan seminggu teman-teman ya. Silahkan dicoba begitu kurang lebih ya. Kemudian mau apa ini? Hadir Bang, izin bertanya untuk Dapodik 2008 tapi info kita di bagian penutupan ada TMT pengangkatan 2. Apakah menjadi pengaruh P3K menjadi TP Pak? Mohon pencerahannya. Nah, kalau terkait dengan ini ya, untuk Dapodik 2008 tapi di info itu bagian penetapan. Penetapan apa maksudnya ini ya? TMT pengangkatan 2 Desember. Nah, penetapan
Nah, ini tidak begitu jelas pertanyaannya ya. Untuk dapodik ya, kalau yang penting teman-teman di dapodik ya, di riwayat karir itu sudah di-input dengan benar, itu saja mungkin kuncinya, coba dicek ya. Lalu ada keterangan aplikasi sudah pernah registrasi, ini terkait dengan dapodik, eee, oh berarti teman-teman sudah regis ya, sudah mendaftar, jadi solusinya langsung login di aplikasi dapodiknya itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian ya, terima kasih telah menyimak di channel ini dan simak juga video kami yang lain, barangkali teman-teman ada informasi atau video yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar atau mau diskusi, tanya jawab dengan senang hati ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.